Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah kama yuhibbu rabbuna wa yardah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'da. Hadirin jamaah salat subuh yang Allah muliakan. Insyaallah pada subuh hari ini adalah hari ke-18, hari genap, kita akan membahas masalah fikih. Kita ambilkan di majalah Pengusaha Muslim edisi 22 pada halaman 40 tentang hak cipta karya ilmiah. Yang akan dibahas di sini adalah masalah buku, tetapi hukumnya nanti bisa berkembang tidak hanya pada buku, tetapi semua hal yang merupakan hasil karya manusia yang dilindungi dengan undang-undang maupun syariat. Sehingga nanti dari sana kita akan bisa ambil yang sesuai dengan tema kita, apa hukum seseorang berbisnis barang bajakan atau barang KW. Silakan dibaca di halaman 40. Membajak hak cipta karya ilmiah merupakan utang dunia akhirat. Bismillah. Menulis buku mengenai tuntunan Islam dalam segala sisi kehidupan, akidah, ibadah, muamalah, akhlak atau lainnya merupakan salah satu cara menyebarkan risalah agama Allah. Selain menyebarkan agama secara lisan yang telah berlangsung dari generasi ke generasi, para pembawa risalah nubuwah menggunakan metode ini dari masa ke masa. Hingga sekarang, sebagai bukti, buku-buku tulisan para ulama Islam sejak abad ke-2 Hijriah hingga abad ini masih dapat dinikmati oleh generasi sekarang. Buku Imam Malik yang wafat pada tahun 179 Hijriah yang berjudul Al-Muwatta yang ditulis pada abad ke-2 Hijriah dapat diperoleh di toko-toko buku, bahkan menjadi koleksi perpustakaan di negara-negara berpenduduk mayoritas muslim. Para ulama Islam dari masa ke masa menghabiskan hidup untuk menulis karya ilmiah. Harapannya dapat menjadi tabungan mereka di akhirat kelak, kampung nan abadi. Mereka termotivasi oleh sabda Nabi SAW yang artinya, apabila seorang manusia wafat, amalannya terputus kecuali 3, sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat atau yang diajarkan atau yang ditulis, dan anak soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim. Setelah mesin cetak ditemukan, sebuah karya ilmiah sangat mudah digandakan, kemudian diperjualbelikan dengan harga terjangkau. Apakah penulisnya boleh memiliki hak ciptanya yang kemudian dijual kepada penerbit? Para ulama kontemporer masih berbeda pendapat. Ya. Di dalam buku ini atau di dalam artikel yang kita baca, bahasan yang dibahas lebih fokus ke arah buku. Tapi sekali lagi dia nanti bisa dikembangkan ke masalah-masalah yang lainnya. Seperti misalnya cipta teknologi. Lalu kemudian ada orang membajaknya, apa hukumnya? Para ulama dari zaman dahulu mereka menulis. Tujuan mereka menulis adalah cari pahala. Dikarenakan kalau menulis ilmu itu terus diajarkan sampai hari kiamat, maka pahalanya akan terus mengalir. Maka diantaranya yang kita bisa lihat di zaman ini adalah buku Al-Muwatta karya Imam Malik. Ditulis di abad ke-2 Hijriah dan sampai sekarang setelah 1200-1300an tahun, buku tersebut masih berada di generasi kita ini, dijadikan koleksi di perpustakaan, diperjualbelikan di berbagai toko-toko kitab. Tapi setelah datang mesin cetak ditemukan oleh manusia, maka kemudian mudah untuk orang menggandakannya. Banyak orang yang menggandakannya dengan tujuan-tujuan komersil. Nanti pertanyaannya, bolehkah kemudian orang di zaman sekarang apabila dia menulis buku kemudian dia membuat hak ciptanya di mana orang lain tidak boleh menggandakannya tanpa seizin si penulisnya? Sama seperti antum pakai HP. Itu tim misalnya Samsung. Tim teknologinya Samsung, mereka bekerja keras, dibayar untuk bisa menemukan teknologi bagaimana caranya handphone itu tidak lagi pakai keypad, tidak lagi pakai tombol-tombol, tetapi layar sentuh.
dan full, bukan hanya sebagian. Bagaimana caranya supaya ketemu dengan laptop? Bagaimana ketemu tablet atau iPad? Lalu kemudian setelah diketahui rahasianya, sebagian dari manusia ada yang membajaknya. Bolehkah mereka mengambil hak ciptanya, dilindungi dan tidak boleh diambil oleh orang lain secara cuma-cuma, tanpa seizin yang menciptakannya? Maka pada masalah ini para ulama kontemporer beda pendapat. Silakan. Pendapat pertama, penulis tidak boleh mengambil imbalan atas hak cipta karya ilmiah di bidang keislaman. Jika diambil termasuk harta haram. Mengingat penulis karya ilmiah keislaman adalah ibadah yang dilarang mengambil upah dalam pelaksanaannya. Pendapat ini didukung oleh Profesor Dr. Ahmad Al-Kurdi dan Syekh Abdullah bin Bayyah. Dari Husain Al-Shahroni, Hukukul Ikhtira wa Ta'lif fil Fiqh Al-Islami, halaman 241. Dalil-dalil pendapat pertama. Sabda Nabi SAW, barang siapa yang menyembunyikan ilmu, niscaya Allah akan mengekang mulut orang tersebut di hari kiamat dengan kekangan dari api neraka. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Hibban. Al-Naur berkata, sanad hadis ini hasan. Ancaman Nabi SAW tersebut akan menimpa penulis yang mengambil imbalan uang atas hak ciptanya, karena dengan perbuatannya menyembunyikan ilmunya dan tidak mau menyebarkannya kecuali dengan diberi imbalan. Tanggapan, dalil ini tidak kuat, karena yang dilarang adalah menyembunyikan ilmu dan bukan mengambil imbalan atas jerih payah penulis yang menghabiskan waktu dan tenaga tidak sedikit untuk menyusun karya ilmiah. Sungguh ia berhak mendapat imbalan atas waktu dan tenaga yang telah tersita, sebagaimana upah dari setiap pekerjaan lainnya. Kemudian penulis bukannya menyembunyikan ilmu, bahkan sebaliknya, ia menyebarkan ilmu melalui karya ilmiahnya. Pendapat yang pertama mengatakan tidak boleh ada imbalan atas hak cipta karya ilmiah, khususnya yang di bidang keislaman. Apa dalilnya? Dalilnya adalah hadis Rasulullah SAW. Man katama ilman aljamahullahu yawmal qiyamati min lijanin bilijamin minan nar. Barang siapa yang menyembunyikan ilmu, maka niscaya Allah akan mengekang mulutnya nanti di hari kiamat dengan kekangan dari api neraka. Hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, Ibnu Hibban dan Syekh Al-Arnaud mengatakan hadis ini sanadnya hasan. Rasulullah SAW juga mengancam orang-orang yang seperti ini, yang punya ilmu tapi disembunyikan dengan ancaman dari api neraka. Maka kalau seandainya diambil hak ciptanya, itu kan berarti telah menyembunyikan ilmu. Sementara kalau seandainya langsung disebarkan, itu keluar dari ancaman Nabi SAW. Dalil pendapat pertama paham ya? Kenapa kok tidak boleh mengambil hak cipta menurut pendapat pertama? Karena kalau mengambil hak cipta itu sama dengan menyembunyikan ilmu. Sementara Nabi SAW melarang orang menyembunyikan ilmu. Maka dalil pendapat pertama ini ditanggapi oleh sebagian ulama yang lain. Mereka mengatakan dalil seperti ini tidak benar, karena yang dimaksudkan itu adalah orang punya ilmu agama tidak mau memberitahukannya sama sekali, padahal manusia butuh. Padahal manusia butuh untuk mengetahui ilmunya. Bahkan dia sudah tahu ilmunya, dia tapi tidak menjalankannya. Akan tetapi kalau seandainya diambil hak ciptanya, justru tidak ada orang yang mengambil hak cipta terus disembunyikan. Yang ada orang kalau sudah mengambil hak cipta pasti disebarkan, ya atau tidak? Ya. Kalau orang sudah bilang ilmu saya ini buku hasil ciptaan saya, tidak boleh ada yang membajaknya, tidak boleh ada yang mengkopi kecuali dengan izin saya. Hak ciptanya sudah ada. Ini nanti bukunya dilempar di pasaran atau disembunyikan? Dicetak atau disembunyikan? Dicetak. Malah justru itu untuk menjaga haknya ketika nanti disebarkan. Ya. Maka dalil pendapat pertama tidak kuat. Dalil yang kedua, dalil ini juga tidak kuat
karena menulis mengenai keislaman sekalipun statusnya ibadah. Namun ini belum dibaca. Dalil keduanya adalah bahwa menulis buku agama merupakan ibadah kepada Allah dan tidak boleh mengambil upah atas pelaksanaan sebuah ibadah. Dalil kedua dari yang mengatakan tidak boleh ada hak cipta adalah menulis buku seperti ini kan ibadah. Ya, menulis buku seperti ini ibadah. Kalau sudah ibadah kan sudah dikasih pahala. Kalau sudah dikasih pahala berarti tidak boleh ada lagi Anda mengambil upah dari hak cipta. Nah, ini dalil yang kedua. Apa tanggapannya? Dalil ini juga tidak kuat karena menulis mengenai keislaman sekalipun statusnya ibadah, namun tidak terlarang mengambil upah atas pelaksanaannya, sebagaimana mengajarkan Al-Quran dan ilmu-ilmu keislaman lainnya melalui lisan. Tanggapannya bahwasanya tidak semua ibadah tidak boleh mengambil upah. Ada di antara bentuk ibadah yang boleh mengambil upah. Semisal mengajarkan Al-Quran. Ya, Rasulullah SAW mengatakan, Inna ahaqqa ma akhadtu minal ujrah kitabullah atau kitabullah. Sesungguhnya sesuatu yang paling kalian pantas untuk mengambil upah darinya adalah kitabullah. Maksudnya adalah kalau kalian mengajarkan kitabullah maka boleh kalian ambil upah. Maka contohnya nanti menjadi guru TPA. Bolehkah guru TPA dikasih uang bulanan? Jawabannya boleh. Dikarenakan guru TPA itu mengajarkan Al-Quran. Dan mengajarkan Al-Quran boleh mengambil upah darinya. Nah, orang kalau nulis buku agama, biasanya kan di situ dimasukkan dalil-dalil berupa Al-Quran maupun hadis. Maka tidak mengapa diambil upah darinya. Karena mengajarkan ilmu agama itu boleh mengambil upah. Nah, pendapat yang kedua mengatakan tidak mengapa mengambil hak cipta. Silakan. Penulis buku mengenai ajaran Islam boleh mengambil upah atas hak cipta penulisnya. Pendapat ini merupakan keputusan berbagai lembaga fikih internasional, di antaranya Al-Majma' Al-Fiqih Al-Islami, Divisi Fikih Rabitah Alam Islami, dalam rapat tahunan ke-9 di Mekah tahun 1986 Masehi. Keputusan nomor 4 berbunyi, buku-buku dan penelitian ilmiah dahulu sebelum ditemukan mesin cetak yang dapat mencetak ribuan naskah, sarana untuk penyalinan naskah hanyalah tulisan tangan. Terkadang seseorang penyalin mengambil waktu bertahun-tahun untuk menyalin sebuah naskah, terutama buku yang jumlah halamannya sangat banyak. Pada waktu itu, para penyalin bertugas sebagai khodim atau pembantu penulis, di mana ia menyalin tulisan gurunya dalam rangka menyelamatkan naskah asli agar tidak punah. Para penyalin sama sekali tidak memiliki tujuan untuk mencari keuntungan duniawi dari penggandaan naskah asli yang ditulis ulama. Bahkan sebaliknya mereka melakukan hal tersebut dengan tujuan untuk berkhidmat terhadap ilmu gurunya serta menyebarkannya kepada khalayak ramai. Setelah mesin cetak ditemukan dan bermunculannya usaha penerbitan, keadaan berubah total. Terkadang seorang penulis menghabiskan sebagian besar hidupnya untuk membuat sebuah karya ilmiah yang berguna, lalu ia terbitkan dan dijual. Lalu muncul seorang yang membajak bukunya, mencetaknya ataupun dimasukkan ke berbagai media penyimpanan atau compact disc atau lainnya, kemudian dijual menyaingi cetakan asli penulisnya. Tindakan pembajakan ini membuat para ilmuwan malas berkarya, karena usaha kerasnya akan dicuri orang lain bila dia disebarluaskan di tengah masyarakat. Dengan adanya perubahan keadaan dahulu dan sekarang di dunia penulisan ilmiah dan penerbitan, maka dibutuhkan ijtihad baru untuk menetapkan hak orang yang telah berususah payah. Oleh karena itu, hak cipta penulis, peneliti, dan penemu wajib dilindungi syariat. Hak cipta itu adalah milik pembuatnya yang tidak boleh diambil seizinnya.
Demikian juga penerbit yang telah membuat kontrak dengan penulis tidak berhak mengubah apapun isi tulisan tanpa izin penulis. Hak cipta dapat diwariskan kepada ahli waris sebagai mana diatur oleh undang-undang internasional yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Qararat Al-Majma' Al-Fiqih Al-Islami halaman 193-194. Nah, pendapat yang kedua mengatakan hak cipta itu boleh, walaupun itu untuk buku-buku agama, sekalipun di sana ada nilai ibadahnya. Di antara dalil yang dipakai oleh Majma' Fiqih Al-Islami bahwa dahulu orang-orang bisa menghabiskan waktu yang sangat banyak, bahkan hampir mayoritas dari hidupnya dihabiskan untuk nulis-nulis buku. Nah, seperti ada syekh yang di Madinah, beliau habiskan 15 tahun untuk menulis buku judulnya Al-Kamil, buku hadis-hadis yang sahih diambilkan dari Kutubus Sittah. 15 tahun menulis. Luar biasa pengorbanan waktu, tenaga. Ya. Lalu kemudian di zaman ini ada mesin-mesin cetak atau bahkan teknologi yang lainnya seperti scanner. Lalu kemudian orang mengambil hasil karya orang lain dicetak untuk kepentingan diri sendiri. Maka nanti di sini bentuk merugikan penulisnya. Penulisnya setengah mati, kan bahasa kita setengah mati dia nulis. Lalu kemudian ada orang dengan seenaknya men-scan, memfotokopi, memasukkannya dalam CD, dicetak ulang. Ya. Yang menulis tidak dapat apa-apa, yang pihak yang mencetak-cetak ulang ini yang hanya mendapatkan keuntungan. Maka tentu ini adalah secara logika siapapun tidak bisa menerima. Kita yang capek bekerja, orang yang menikmati hasilnya. Ya. Maka tindakan-tindakan seperti ini nanti akan membuat karya tulis ilmiah menjadi kurang. Ya, membuat ilmu menjadi tidak berkembang. Dikarenakan orang sudah berusaha keras untuk mencapai suatu ilmu atau menuangkan waktunya untuk suatu ilmu, lalu kemudian orang menyebarluaskan untuk kepentingan mereka. Nah, lanjut. Majma' Fiqih Islami. Majma' Al-Fiqih Al-Islami atau Divisi Fikih Organisasi Kerjasama Islam atau OKI melalui keputusan nomor 43 poin 5/5 jilid 5 halaman 5. Iya, jilid 5 halaman 5 Muktamar kelima tahun 1988 Masehi di Kuwait yang berbunyi, hak cipta dan hak paten dilindungi syariat. Pemiliknya berwenang menggunakannya dan tidak boleh dilanggar. Jurnal Majma' Al-Fiqih Al-Islami edisi kelima, jilid ketiga halaman 2267. Lembaga Fatwa Kerajaan Arab Saudi, Fatwa nomor 18.453 berbunyi, tidak boleh menggandakan program komputer yang hak patennya dilindungi undang-undang tanpa seizin pemiliknya. Fatwa Lajnah Daimah jilid ke-13 halaman 188. Dari fatwa tentang hak paten dapat dikiaskan hak cipta penulis karya ilmiah. Dalil-dalil yang dari pendapat ini sabda Nabi SAW yang artinya sesungguhnya upah imbalan Al-Quran pantas untuk kalian terima. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini menunjukkan bahwa boleh mengambil upah sebagai imbalan mengajarkan Al-Quran, maka mengajarkan ilmu-ilmu keislaman yang diambil dari Al-Quran hukumnya juga boleh. Dan mengajarkan ilmu bisa dengan cara lisan dan juga bisa dengan cara tulisan dalam bentuk karya ilmiah. Dengan demikian, mengambil upah atau usaha penulis karya ilmiah dalam bidang ilmu-ilmu keislaman hukumnya boleh. Dr. Adil Syahin Akhzul Ma'al ala A'malil Qurab jilid kedua halaman 586. Seorang penulis untuk menghasilkan sebuah tulisan dalam bidang keislaman menghabiskan waktu dan tenaga yang tidak sedikit, bahkan lebih banyak dibandingkan mengajar Al-Quran dan ilmu-ilmu keislaman. Maka sebagaimana dibolehkan dalam mengambil upah atas mengajarkan Al-Quran, demikian juga halnya mengambil upah atas hak cipta. Hasil karya penulisan merupakan hak milik penulis.
Oleh karena itu sebuah tulisan dinisbahkan kepada penulisnya, seperti sering diucapkan menurut si Fulan dalam bukunya. Bila disepakati bahwa karya tulis adalah milik penulisnya, sebagaimana kepemilikan seorang terhadap sebuah benda, ia berhak menjualnya. Maka begitu juga dengan kepemilikan hak cipta. Dr. Husain As-Sahrani, Hukukul Ikhtira wa Ta'lif fil Fiqh al-Islami, halaman 248. Para ulama terdahulu, sebagian mereka mengikhlaskan usahanya dalam penulisan buku, tidak menjual hak ciptanya, dihibahkan kepada seluruh kaum muslimin. Dan tradisi ini juga diteruskan oleh sebagian para ulama kontemporer dengan mencantumkan pada halaman depan buku karya mereka, buku ini boleh diperbanyak untuk dibagikan cuma-cuma atau bukan untuk komersil, atau hak cipta buku ini untuk setiap muslim. Namun, sebagian ulama terdahulu juga ada yang menjual buku-bukunya. Abu Nu'aim Al-Asfahani menjual bukunya yang berjudul Hilyatul Auliya di Naisabur dengan harga 400 keping uang dinar atau kurang lebih 1,7 kg emas murni. Harga sebegitu mahal tidak mungkin imbalan pengganti kertas dan tinta. Di antara dalil yang lain yang dipakai oleh para ulama di zaman ini untuk membolehkan adanya hak cipta adalah bahwa para ulama di zaman dahulu juga menjual karya ciptanya. Contoh, Abu Nu'aim Al-Asfahani, dia menjual bukunya yang berjudul Hilyatul Auliya. Dijual di Naisabur dengan harga 400 keping uang dinar. Kalau 1 dinar itu 4,25 gram emas, berarti kalau 400 sekitar 1,7 kilo emas. Bayangkan bukunya, setelah dia tulis, dia jual di pasar 1,7 kilo emas. Tidak mungkin itu harga kertas. Mungkin tidak ada orang menjual karya-karyanya dengan sebegitu mahal. Kalau hanya untuk mengganti tinta dan kertas. Tidak mungkin. Kalau 1,7 kilo untuk mengganti hanya kertas dan tinta tidak mungkin. Ya, karena kertas seberapa? Tinta seberapa harganya? Lalu sebegitu mahal sebenarnya untuk ganti apa? Ganti ilmunya. Berarti ada orang yang di zaman dahulu jual ilmu. Maka ilmu itu sebenarnya berharga dan bisa diperjualbelikan. Ada yang disebut dengan hak di situ untuk mencipta. Coba lihat yang lain. Ibnu Hajar. Ibnu Hajar Al-Asqalani menjual salah satu bukunya yang dibeli oleh Raja Atraf seharga 300 keping uang dinar atau kurang lebih 1,3 kg emas murni. Harga ini juga sebagai imbalan hak cipta dan bukannya pengganti kertas dan tinta. Ya, ada juga ulama yang lain seperti Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dia jual bukunya bukan hanya dengan harga tinta dan kertas. Dijual 1,3 kilo emas. Ya, bayangkan kalau ada orang di zaman ini punya 1,3 kilo emas. Kayak raya dia. Ya. Dapat dari mana uangnya? Jual bukunya. Kalau cuma sekedar untuk ganti kertas dan tinta, tidak mungkin 1,3 kilo emas. Bukunya saja paling-paling berapa gramnya? Ya. Cuman ganti kertas tinta nggak mungkin 1,3 kilo emas. Pasti di situ ada pengganti yang lain. Ganti apa itu? Ganti hak cipta. Nah. Terus. Dan tidak seorang pun ulama yang mengingkari penjualan buku karya tulis tersebut. Dan ulama di zaman dahulu tidak ada yang mengoreksi atau mengingkari penjualan buku para ulama yang lain. Nah, dengan demikian dapat dikatakan bahwa uruf yang berlaku sejak zaman dahulu hingga sekarang bahwa hak penulisan buku adalah milik penulis yang boleh diganti dengan uang. Dr. Bakar Abu Zaid, Fiqh An-Nawazil jilid 2 halaman 173. Sehingga nanti dari sini bisa disimpulkan ada kaidah ya, al-'adatu muhakkamah, adat kebiasaan atau uruf yang berlaku di masyarakat itu bisa menjadi hukum manakala Allah dan Rasulnya tidak menjelaskan secara rinci tentang suatu hukum pada suatu masalah. Ya, maka uruf yang berlaku bisa dijadikan dalil. Ya, dan urufnya ulama di zaman dahulu mereka jual beli bukunya. Oleh karenanya bisa dikatakan ini menjadi dalil bolehnya orang jualan ilmunya. Nah.
Kesimpulan? Dari pemaparan di atas, sangat jelas bahwa pendapat yang paling kuat bahwa hak cipta penulis buku dan karya ilmiah di bidang keislaman adalah milik penulis. Ia berhak menjual dengan harga yang disepakati dengan pembeli atau penerbit. Dan karena hak cipta adalah hak yang diakui syariat, haram hukum melanggarnya dengan cara membajak, memperbanyak tanpa seizin penulis, menerjemahkan ke dalam bahasa lain atau disimpan pada media seperti compact disc, lalu menjualnya tanpa seizin penulis. Jika tetap dilakukan, sungguh pembajaknya telah mencuri hak orang lain yang akan dipertanggungjawabkan di dunia dan di akhirat. Karena uang hasil pembajakan merupakan harta haram, dan bila saja hak cipta menulis buku keislaman yang merupakan ibadah dilindungi oleh syariat, hak cipta dan menulis buku ilmiah lainnya yang berguna, hak intelektual sebuah penelitian atau penemuan yang tidak ada kaitannya dengan ibadah juga dilindungi syariat dan tidak boleh dibajak dan ditiru tanpa seizin pemilik hak cipta. Allahu a'lam. Kesimpulan akhirnya, dikarenakan hak cipta itu berlaku pada buku, maka ini juga bisa dikiaskan dengan hal-hal yang lainnya. Makanya para ulama kita juga melarang misalnya seseorang menjual belikan atau menggunakan software bajakan. Ya. Walaupun sebagian ulama untuk software bajakan mereka sebagiannya masih ada yang memperbolehkan untuk kepentingan pribadi saja dan tidak untuk komersil. Ya. Lalu kemudian hal-hal yang lainnya di bagian akhir kita baca, hak cipta menulis buku ilmiah dan yang lainnya yang sifatnya berguna, hak intelektual untuk sebuah penelitian atau penemuan, ya walaupun itu tidak ada kaitannya dengan ibadah, semuanya dilindungi oleh syariat dan tidak boleh dibajak, tidak boleh ditiru tanpa seizin pemilik hak cipta. Nanti masalah ini kita bisa kembangkan ke masalah jual beli barang KW. Jadi apa hukumnya jual beli barang KW? Haram. Kenapa haram? Dikarenakan dia berarti mengambil haknya orang lain secara zalim. Saya ringkaskan kajian pagi-pagi ini. Bahwa para ulama dari zaman dahulu mereka menulis buku. Dulu niatnya adalah untuk cari akhirat. Para ulama di zaman ini pun ikut menulis buku. Hanya saja tantangannya di zaman ini setelah menulis ada alat-alat atau teknologi yang bisa mengambil tulisan mereka dengan cara yang zalim. Misalnya dengan men-scan atau memfotokopinya lalu kemudian mengedarkannya atau menyebarluaskannya tanpa seizin si penulisnya. Maka dibutuhkanlah fatwa di zaman ini, bolehkah seseorang menulis lalu kemudian mengambil hak ciptanya? Dia berikan kepada penerbit untuk diterbitkan, tapi dia mendapatkan royaltinya. Kalau nanti dikatakan ini boleh, maka yang lainnya juga dianggap boleh, jika tidak maka tidak. Ada pendapat yang mengatakan mengambil hak cipta dari sebuah ilmu itu tidak boleh. Apa dalilnya? Pendapat yang pertama mengatakan mengambil hak cipta dari sebuah ilmu itu tidak boleh. Apa dalilnya? Barang siapa yang Dikarenakan itu termasuk menyembunyikan ilmu. Dan Rasulullah SAW mengatakan barang siapa menyembunyikan ilmu, maka mulutnya nanti akan dikekang dengan tali dari api neraka di hari kiamat. Ya. Lalu kemudian alasan mereka ini dibantah oleh ulama yang lain. Mereka mengatakan itu tidak menyembunyikan ilmu. Setelah diambil hak ciptanya justru akan disebarkan setelahnya. Maka tidak benar kalau alasannya adalah untuk menyembunyikan ilmu. Kemudian ada dalil yang kedua dari ulama yang melarang untuk mengambil hak cipta. Mereka katakan ini kan bentuk ibadah. Kalau sudah ibadah berarti tidak boleh lagi ambil imbalan. Maka para ulama yang lain menanggapi tidak mengapa mengambil imbalan dikarenakan yang sifatnya pengajaran atau sifatnya ilmu itu memang boleh. Jangankan cuma tulis-tulis buku agama, bahkan mengajarkan Al-Quran pun boleh. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, sesungguhnya yang paling berhak untuk kalian ambil upah darinya adalah mengajarkan kitabullah atau mengajarkan Al-Quran. Seperti menjadi guru ngaji. Kalau itu saja boleh, apalagi ilmu yang di bawahnya, seperti menulis buku. Ulama yang lain, yang kedua, golongan kedua mengatakan boleh mengambil hak cipta. Alasannya
adalah hadis yang baru saja kita bacakan, yaitu sesungguhnya upah yang paling pantas untuk diambil adalah upah dari mengajarkan Al-Quran. Kalau Al-Quran saja boleh, apalagi yang di bawahnya. Alasan yang kedua, alasan logika. Alasan logikanya adalah tentu tidak ada orang mau bekerja setengah mati lalu kemudian orang yang menikmati hasilnya. Para ulama di zaman dahulu memang niatnya niat ibadah. Di zaman ini banyak orang yang tidak bertanggung jawab. Setelah orang lain menulis buku dengan susah payah, kemudian dia yang menyebarkannya, dia yang mengambil untungnya. Yang menulisnya yang setengah mati itu justru tidak mendapatkan apa-apa. Maka harus ada hak yang dilindungi untuk mereka, yang disebut dengan hak cipta. Dalil yang ketiga adalah dalil urf, kebiasaan masyarakat dari zaman dahulu. Misalnya Abu Nuaim yang menulis kitab Hilyatul Auliya, dia menulis bukunya kemudian menjualnya di Naisabur seharga 1,7 kilo emas. Kalau itu hanya untuk pengganti emas, untuk pengganti kertas dan tinta, tidak mungkin. Karena si kertasnya saja tidak sampai 1 kilo, si bukunya misalnya. Ya, lalu kemudian mau dihargai dengan 1,7 kilo, padahal harga emas lebih berharga daripada harga kertas dan tinta. Tidak mungkin itu hanya untuk jualan emas dan jualan kertas dan tinta. Pasti di situ ada jualan sesuatu yang lebih, yang dihargai dengan mahal, 1,7 kilo emas. Apakah yang dijual itu? Hak ciptanya. Kemudian Ibnu Hajar Al-Asqalani menjual bukunya kepada Raja Atraf, di mana Raja Atraf kemudian membelinya seharga 1,3 kilo emas. Ini menunjukkan kalau ini hanya harga tinta dan harga kertas, tidak mungkin. Pasti ada yang jual di situ. Apa itu yang dijual? Hak cipta dari penulisnya. Dengan dalil-dalil ini, maka para ulama mengatakan boleh orang mengambil hak cipta dan hak cipta itu dilindungi. Dan pendapat yang kedua yang lebih tepat, hak cipta untuk penulisan suatu buku itu dilindungi oleh syariat. Maka nanti ketika hak cipta ini sudah dilindungi, maka hak-hak yang lain pun ikut dilindungi. Kalau antum menemukan sesuatu, maka tidak boleh orang yang lain yang mengambilnya. Walhamdulillah dalam hukum positif pun itu dijaga. Seperti kalau dulu saya di pemerintahan, misalnya ada UKM menemukan produk baru. Ya, misalnya yang di dekat GPA dia temukan produk namanya brownies tempe. Bagaimana cara mengolahnya? Lalu kemudian dimasukkan ke hak kekayaan intelektual. Ya, lalu kemudian diakui oleh negara, diberikan sertifikat, maka tidak boleh ada yang mengambilnya. Jika ada yang berani membajaknya, bisa denda nanti hukumannya 5 miliar. Ya. Yang saya baru baca di Ikhwan, di Facebooknya salah seorang Ikhwan, yaitu pemilik Koko Antum, ya, Mas Hanif yang di Jogja. Pemilik Koko ini, kenapa? Ya, Mas Hanif. Kan Koko Antum itu kan terkenal. Kemudian di Surabaya ada orang bikin koko yang sama dengan logo yang sama. Di Bandung pun ada. Ya, lalu kemudian dia katakan, saya datangi yang di Surabaya, diedukasi. Ini nggak boleh loh. Saya sudah daftarkan ke Haki punya saya ini. Ya, daripada nanti saya adukan, kamu bisa didenda 5 miliar. Kemudian diganti. Yang di Bandung nggak mau. Ya, yang di Bandung didatangi tapi tidak mau mengganti logonya. Dia bilang, saya pun ini juga logo saya dari zaman dahulu, sejak 5 tahun lalu. Ya. Loh, ini kami yang duluan yang buat. Coba tanya saja di pasaran koko di mana-mana. Koko antum itu datangnya dari mana? Mesti ngomongnya dari Jogja. Ya. Tanya saja kepada distributor yang lain. Tapi yang di Bandung tidak mau. Maka kemudian Mas Hanif itu mengatakan, kami segera mendaftarkannya sebelum orang Bandung yang nanti yang mendaftarkan. Dikarenakan sudah ada kejadian-kejadian sebelumnya, ada orang punya karya cipta di Jogja, kemudian dibajak oleh orang lain, pembajaknya yang duluan mendaftarkannya ke Haki, orang tersebut yang mendapat sertifikatnya, yang ciptanya, yang pencipta aslinya justru dituntut balik. Ya, di Indonesia ini yang seperti ini ngeri juga. Ya. Yang menciptakan yang asli justru yang dituntut. Ya. Dan akhirnya tidak dapatkan hak apapun dari logo yang sudah dia susah payah dia bangun, brandingnya setengah mati di masyarakat. Kemudian yang ada justru dituntut atas hasil karyanya sendiri. Dan kejadian seperti ini banyak.
Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ketika nanti sudah diakui yang namanya hak kekayaan intelektual, maka hak-hak yang lain juga diakui, termasuk misalnya seseorang menemukan teknologi, seseorang menemukan suatu ramuan, ya. Misalnya kan ada orang di Bandung atau di mana, ya. 12 tahun keguguran istrinya 4 kali. 4 tahun keguguran 4 kali. Lalu kemudian setelah diperiksa rupanya kena virus torch gitu. Ya, virus yang antum tahu ya? Virus yang katanya menyebar dari binatang seperti kucing. Kemudian dia adakan penelitian sendiri. Dari penelitiannya kemudian ramuannya diminumkan ke istri-istrinya sembuh. Kemudian dia sebarkan kepada orang lain, ya, dan 90% dari orang yang meminum ramuannya juga sembuh. Ya, lalu kemudian dipatenkan. Bayangkan ini penelitian, capek-capek mengolahnya, lalu kemudian kalau ada orang sudah tahu ramuannya, dibajak, diambil. Justru pencipta aslinya yang dituntut, jangan lagi kau ciptakan, jangan lagi kau buat, karena kami sekarang yang punya merek dagang. Ya, maka tentu pasti orang akan rugi, ya, sakit hati, berusaha setengah mati, orang yang lain yang mengambil keuntungan darinya. Sebagai informasi yang saya baca dari artikel Mas Hanif, di Indonesia ini orang mendaftarkan haki, orang pemegang merek itu yang diakui bukan siapa yang bikin, tapi siapa yang duluan daftar. Bayangkan, di Indonesia ini siapa yang dianggap sebagai pemegang suatu hak kekayaan intelektual adalah yang lebih dulu mendaftarkannya, bukan yang menciptanya. Ya, berarti kalau antum sudah punya logo, ya, logo antum bagus, branding di masyarakat sudah terkenal, di mana masyarakat sudah mengenal produk antum, maka segera daftarkan di haki daripada nanti diambil orang lalu antum yang dituntut balik. Salome 90 mungkin butuh itu. Ya, cobek mungkin juga sama. Ya, hak cipta penciptaan cobek dari batu kali yang mungkin orang tidak punya. Ya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Kesimpulan terakhir, ketika nanti ada yang bertanya bagaimana hukumnya jual beli KW, hukumnya haram. Maka tidak boleh antum jualan jam Nike yang saya baca di grup itu. Ada yang jualan Nike lampu-lampu katanya. Harga cuma 20.000. Tidak ada produk Nike harganya cuma 20.000. Itu pasti KW. Ya, ada ikhwan datang ke sini. Ustaz, mau beli. Ya, lama-lama saya, kenapa sih dijual-jual? Oh, rupanya Samsung S4 KW dari Singapura. Ya, ada ikhwan jual jam tangan di grup saya. Jam tangan dilempar dengan harga cuma 40.000, cuma harga begitu, bahkan jual rugi dia bilang, jual rugi. Ya, saya buka, saya download gambarnya, bagus-bagus, ada jam Alexander Christie, ada jam ini, jangan-jangan ini KW. Setelah tahu hukum, oh nggak boleh ya, makanya dilempar di pasaran dengan harga murah. Ya, nggak bisa, itu tinggal nggak bisa lagi dijual. Yang seperti itu tinggal dihibahkan saja. Ya, karena tidak boleh mengambil hak cipta dari mereknya orang. Nah, orang yang sudah branding Nike puluhan tahun kita yang nikmati. Ya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Di zaman ini orang jual laptop, ada yang kosongan dan ada yang sudah punya operating system. Ada yang sudah terinstall di situ Windows-nya, Windows 7 kah, Home Edition kah atau apa. Ada juga yang masih kosongan. Antum beli yang sudah ada isinya. Jangan yang kosongan, kecuali antum punya Windows aslinya. Ya. Apakah kita tidak boleh mengambil haknya orang, tapi kan dia kafir? Nike kan yang buat kafir, masa kita tidak bisa jual Nike bajakan? Orang kafir juga loh gitu ya. Nah, kita pakai saja Windows palsu, tidak masalah. Yang bajakan kan yang buat juga orang kafir. Walaupun orang kafir, mereka punya hak. Tidak boleh haknya orang kafir kita ambil dengan cara yang zalim.
Sebagaimana yang saya sebutkan waktu kita bicara soal timbangan kemarin. Ya, yang saya sebutkan fatwanya Syekh Shalih Fauzan, tidak boleh orang kafir dicurangi karena mereka juga punya hak. Ya. Maka antum kalau tidak punya Windows asli, berarti kalau mau beli laptop, cari laptop yang sudah ada Windowsnya. Nah, tidak boleh kemudian install sendiri. Antum beli kosongan, antum bawa ke toko komputer yang lain, lalu di toko itu diinstalkan Windows yang sifatnya tidak original, tidak boleh. Nah, wallahu a'lam. Ada yang lain? Nah, itu di sini. Afwan. Ada penggantinya Windows. Kalau antum tidak bisa beli yang asli, mungkin mahal, ada penggantinya Windows. Apa itu? Linux. Linux itu free. Word-nya, Excel-nya, PowerPoint-nya semua free. Bahkan mirip-mirip katanya. Saya sih belum pernah pakai. Ya. Tapi saya ditawarin. Ya. Nah, itu free. Daripada beli yang bajak, daripada pakai yang bajakan, antum pakai yang gratisan sekalian. Ada Linux. Mana sih ikhwannya, ada yang biasa di sini yang suka nawarin Linux gitu. Ya. Gratis. Antum dikasih pinjam CD-nya, install sendiri aja. Ya. Maka daripada nanti pakai punya orang berdosa, dikarenakan dia dilindungi bukan hanya dengan undang-undang, tetapi dilindungi oleh syariat juga. Walaupun itu punya orang kafir. Ya, maka pakailah yang gratisan seperti Linux. Nah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Telegram. Telegram itu majalah kadang difoto. Majalahnya kadang difoto. Disebarkan dan itu sudah dibaca oleh kita semua kan. Ya, kita pertanyakan apakah itu termasuk pencurian hak cipta? Iya. Majalah difoto, ya, gambar covernya bahkan tulisannya. Apakah itu termasuk pembajakan? Wallahu alam tidak. Dikarenakan ini yang nulis juga teman-teman sendiri. Ya, dan mereka insya Allah ketika saya izin mereka akan mengizinkan. Dikarenakan mereka akan menyebarkan ilmu. Ini majalah kan majalah lama. Royaltinya mereka sudah dapat dulu. Waktu pertama kali menerbitkannya majalah ini kan tahun 2000 berapa sih? 2001, 2011, 2012. Waktu pertama kali menerbitkan mereka sudah dikasih royalti oleh majalahnya. Sekarang kemarin setelah saya foto, saya upload di Facebook. Penulisnya bilang, "Wih, tulisan saya muncul nih. Diapain?" Saya komen, "Dipakai buat kajian." Alhamdulillah. Gitu. Mereka mau, dikarenakan bentuk menyebarkan ilmu. Insya Allah tidak masalah. Lagian bukan semuanya di-scan. Ya. Kalau semuanya di-scan, ada yang versi e-magazine-nya yang harus dibeli. Harganya kalau nggak salah 5.000 kalau beli di internet. Begitu. Allah alam. Ada yang lain? Software kan ada biasanya kalau ada yang free ada yang bayar. Nah, biasanya yang bayar tuh ada masa trialnya. Nah, kalau kita habis masa trialnya kan harus beli. Tapi kalau kita nggak beli tetap di yang masa trialnya, cuman fiturnya nggak ada yang kurang gitu. Nggak apa-apa pakai yang trialnya. Kita download yang versi trial, ya, yang versi coba-coba. Kalau mau lebih lengkap ada yang dibeli. Kalau tidak mau lengkap berarti dapatnya begitu saja. Dapat gratis dari mereka sendiri, kan ada masalah. Ya, kalau mereka sendiri yang kasih, ya. Mereka kan bayarnya kalau nanti dibuat fitur yang lengkap. Tapi kalau yang terbatas dan antum mau pakai yang terbatas, nggak ada masalah. Nah. Ada lagi? Ada buku-buku yang harganya mungkin mahal, mendapatkannya susah. Sudah dicari untuk didapatkan nggak bisa. Tapi kita butuh sebagian dari isinya atau semuanya. Semuanya nggak boleh. Ya, kalau semuanya tidak boleh. Dan saya yakin tidak ada buku yang tidak bisa dibeli di zaman ini, walaupun harus ngirim-ngirim sana sini. Ya, kalau difotokopi semuanya, biasanya kalau kita buka dari covernya, tulisannya ada di situ. Hak penerbitan dilindungi undang-undang. Kalau di dalam buku-buku Islami biasanya ditulis, janganlah seseorang muslim mengambil hak saudaranya
tanpa seizinnya. Ya, kalau di fotokopi utuh nggak boleh. Tapi kalau di fotokopi di bagian-bagian pentingnya ada 1-2 yang kita butuhkan, ya, maka ini insya Allah masih bisa ditoleransi sebagai bentuk menyebarkan ilmu. Ya. Program akunting namanya Zahir. Terus ya, di program itu ada jangka waktu maintenance-nya. Saya ulangi, pertanyaannya adalah kalau kita beli suatu software, biasanya ada masa penggunaan. Anggaplah setelah setahun, kemudian butuh maintenance atau butuh untuk di customize supaya mirip seperti yang dibutuhkan oleh perusahaan. Ya, setelah masa kerjasama berakhir, itu kan berarti sudah lepas dari ketika kita beli di awal. Kemudian kita improve sendiri program tersebut sesuai kondisi perusahaan kita, sehingga bisa jadi akan lebih lengkap daripada program yang awal kita beli. Sehingga karakteristik misalkan, oh ini khusus perusahaan Islam, bisa jadi lebih bagus. Sehingga kita akhirnya memiliki program yang awalnya ngambil dari punya orang, terus kita improvisasi sendiri sehingga menjadi bisa lebih lengkap, dan kemudian kita komersialisasi. Bisa jadi didaftarkan juga ke Haki gitu. Itu bagaimana hukum? Oh, dimodifikasi. Ada produk punya orang aslinya, lalu kemudian dimodifikasi, ya, lalu kemudian dikomersialisasikan, boleh atau tidak? Biasanya kalau produk itu produk yang kita mendapatkannya dengan MOU, pasti ada klausul-klausul perjanjian yang akan membatasi hak dan kewajiban masing-masing. Misal, produk tersebut tidak boleh dimodifikasi, dan ketika modifikasinya harus dimodifikasi oleh ownernya, seperti Zahir Accounting. Ya, berarti tidak boleh. Ya, biasanya ada MOU-nya. Pasti sudah ada. Kalau dia perusahaan profesional, seperti pembuatan software, pasti dia nanti ketika nanti dijual kepada user, dia pasti punya MOU yang akan membatasi haknya atau menjaga haknya dia. Jangan sampai diambil oleh si user dengan cara yang zalim. Ya. Maka kalau antum memang mau memodifikasi, itu aslinya punya antum, maka biasanya nanti lihat dulu MOU-nya. Bisa jadi ketika antum memodifikasinya, lalu kemudian ketahuan oleh pembuatnya, maka bisa jadi nanti kemudian dituntut secara hukum. Ya. Kalau seandainya dia aslinya adalah misalnya software A, kemudian oleh teknisi antum diganti sendiri, lalu didaftarkan dengan Haki, ya, wallahu alam. Nanti biasanya ketika sudah masuk ke ranah hukum, ya, si pembuat asli merasa dirugikan dikarenakan antum telah modifikasi punyanya. Nah, bisa jadi nanti penyelesaiannya di hukum. Ya. Allah alam. Mana di sini? Mungkin ada contoh yang lain yang lebih pas dari software. Karena software saya yakin itu pasti ada MOU. Pembuat Zahir Accounting itu kan Pak Fadel Basmeleh kalau nggak salah. Ya, CEO-nya. Ya, di mana dia pasti ketika dia nanti diuserkan dia misalnya oleh suatu minimarket. Tidak mungkin dimodifikasi oleh si minimarketnya sendiri. Ya. Mungkin kita punya contoh yang lain yang lebih pas. Planet IT. Kita sewa dia untuk buat suatu program di tempat kita. MOU-nya penggunaannya 5 tahun. Dan enggak usah. Setelah 5 tahun, nah sudah. Berdasarkan MOU-nya,
setelah 5 tahun program buat antum. Antum modifikasi semau antum terserah. Begitu. Boleh begitu. Kalau memang boleh, berarti kan sudah punya antum, hak antum. Ya, nanti di situ tinggal ketika modifikasinya dan antum bisa bisa tembus di sistemnya, antum ubah dengan kemauan antum komersialisasikan lagi. Ya, di situ pasti ada MOU-nya dengan Planet IT, pasti Planet IT-nya akan bilang, tidak bisa dimodifikasi untuk kepentingan sendiri, silakan. Tapi kalau nanti pertanyaannya sudah masuk komersialisasi, akhirnya misalnya tempat antum yang aslinya rumah sakit kemudian modifikasi dan mengkomersialisasikan, maka ini nanti bisa jadi masalah. Berapa perkiraan biaya untuk pengurusan haki itu, Ustaz? Berapa biaya pengurusan haki? Ada di Waralaba. Coba cari di majalah Waralaba, saya tidak ingat betul, tapi saya baca dengan mata sendiri ya. Ada di situ rubrik kalau nggak salah di majalah yang edisi ke-5 ya, tentang Waralaba. Di situ ada tulisan bagaimana cara mengurus haki. Di situ ada perincian biayanya. Antum datang ke departemen itulah ya, Kementerian Hukum Perham itu. Ya, dapat datang ke sana, nanti di situ ada rincian biayanya. Bukan di majalah ini, tapi sepertinya di majalah Waralaba. Nah, ada yang terakhir? Ya, kasih mic-nya. Assalamualaikum. Misalnya metode tertentu dalam Al-Quran, tajwid berwarna, metode menghafal, software dan yang lain yang berhubungan dengan Al-Quran, itu bagaimana Ustaz? Apakah dalam hak cipta ini juga masuk? Apa hukum? Kok jadi hak cipta? Antum bertanya hukum mengkomersialisasikan hal-hal yang berhubungan dengan ilmu Quran. Itu yang pertama, kemudian dua pertanyaan. Yang kedua, kalau misalnya seseorang ini punya satu metode, dibuat jadi metode itu berhak cipta, ini seperti apa? Apa hukumnya orang mengkomersialisasikan hal-hal yang berkenaan dengan ilmu Quran? Misalnya dia telah menemukan bagaimana caranya belajar tajwid langsung di Quran. Misalnya Qurannya dikasih warna. Kalau warnanya hijau itu berarti ikhfa, warna kuning berarti iklab, misalnya gitu ya. Dikasih begitu. Ya. Kemudian dibuat komersialisasi, boleh atau tidak? Jawabannya boleh. Dikarenakan itu berhubungan dengan ilmu. Jamaah sekalian mati Allah. Rasulullah SAW mengatakan, Iqra'ul Qur'ana wa la ta'kulu bihi. Bacalah Quran, jangan makan dari Quran. Bacalah Quran, tapi jangan makan dari Quran. Apa maksudnya jangan makan dari Quran? Kata para ulama, pokoknya kalau ngajarin Quran bacain Quran, pokoknya tidak boleh ambil upah. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW mengatakan, sesungguhnya upah yang paling pantas untuk diambil adalah upah dari Al-Quran. Kira-kira ini hadisnya seakan-akan bertentangan atau tidak? Bertentangan kan? Katanya, bacalah Quran, jangan makan darinya. Hadis yang lain bilang upah yang paling pantas untuk diambil adalah upah dari Quran. Bagaimana cara mengkompromikan dua hadis ini? Dua-duanya sahih. Kalau seandainya salah satu tidak sahih, tinggal dibuang salah satunya. Tapi dua-duanya sahih. Maka para ulama mengatakan yang tidak boleh itu adalah kalau sekadar membaca Quran. Tetapi kalau mengajarkan Quran atau berhubung dengan ilmunya Al-Quran, maka insya Allah boleh. Ya. Oleh karenanya kalau sekadar misalnya gini, jadi juara MTQ, terus ada upacara misalnya peringatan apa di masjid mana, si juara MTQ-nya dipanggil suruh ngaji apa kalam ilahi kata orang, pembukaan, mari kita buka dengan basmalah, bismillah. Acara kedua pembacaan kalam ilahi dari si fulan. Setelah selesai dia baca Quran, mau pulang dikasih amplop, maka amplop ini terlarang dikarenakan itu sekedar upah dari sekedar baca. Ya. Tapi kalau ada unsur mengajarkan ilmunya maka boleh. Seperti guru TPA. Ngajarin ngaji ada upah bulanan. Letaknya di mana? Letaknya adalah dari sisi pengajaran. Kalau ada hubungannya dengan mengajarkan ilmunya maka boleh. Dikarenakan kalau seandainya ilmunya pun tak boleh, siapa yang mau jadi guru TPA? Ya.
Kalau seandainya mengajarkan Quran tidak boleh mengambil upahnya, siapa yang nanti mengajarkan? Anak-anak kita generasi ke depan, siapa yang ngajari mereka? Jadi guru TK nggak bisa, jadi guru SD nggak bisa, karena semua ada unsur pengajarannya. Ya. Oleh karenanya, insya Allah sekedar baca nggak boleh, tapi mengkomersialisasikan ilmunya boleh. Jadi kalau menemukan buku tajwid, ya, sudah menulisnya, dicetak di penerbit, dapat royaltinya, insya Allah boleh. Yang kedua, bagaimana kalau ilmunya ditemukan sendiri, efektif, lalu kemudian dijadikan hakinya, dibuatkan hak ciptanya, insya Allah boleh, tidak ada masalah. Metode anu. Yang ini cocok buat anak-anak, metode ini cocok buat orang tua, yang ini cocok untuk semua umur, yang ini soal tajwidnya, yang ini soal makhraj hurufnya, tidak ada masalah. Ini adalah pengembangan ilmu dan ilmu diakui. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.